Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pembelajaran biologi inovatif yang pada kali ini akan mempresentasikan topik mengenai keterampilan abad 21. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Alif Hidayatullah, Mutamimatul Rasyidah, Kumilaila, Syifa Adibah, dan saya Wahyu Andrianto. Dalam topik kali ini meliputi beberapa konten. Di antaranya ada abad 21 sebagai abad pengetahuan, ciri keterampilan abad 21, serta pentingnya keterampilan abad 21 bagi seorang pendidik. Nah, sebelum masuk lebih jauh untuk membahas abad 21 sebagai abad pengetahuan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana perbedaan antara abad 21 dengan era sebelumnya. Abad 20 merupakan abad permulaan berkembangnya teknologi informasi, khususnya setelah berkembang teknologi komputer yang mengakibatkan negara-negara di dunia bergeser dari industri manufaktur menjadi industri jasa. Nah, artinya dalam transisi antara abad 20 dengan abad 21 ini, salah satunya ditandai oleh pergeseran arah mekanisme industri dari yang semula hanya bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, selanjutnya pada abad 21 ini berubah untuk menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang didasari oleh perkembangan komputer dan pengetahuan yang lebih maju. Pada abad 21 saat ini, perkembangan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Berbagai pekerjaan di abad sebelumnya yang dilakukan secara rutin dan berulang atau secara manual dengan tenaga manusia telah digantikan oleh kerja mesin dan komputer. Setelah berkembangnya komputer di abad 20, pada abad 21 teknologi berkembang seiring dengan perkembangan internet di dunia. Nah, perkembangan internet yang cukup pesat menjadikan sebagai Internet of Things untuk mencari beragam informasi, bahkan hingga mengatur suatu perubahan. Dari sinilah ilmu pengetahuan berkembang menjadi sangat pesat dan memiliki dampak dalam berbagai bidang. Abad ke-21 dikenal juga sebagai abad pengetahuan atau disebut sebagai era globalisasi. Nah, abad 21 merupakan wujud dari suatu era yang menuntut kemampuan untuk melakukan kompilasi literasi serta kegiatan sintesis berbagai informasi baru menjadi suatu proporsi pengetahuan. Dari pengetahuan yang telah diperoleh tersebut, kemudian akan menjadi suatu mindset yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah atau persoalan, baik secara individu, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Disebut sebagai abad pengetahuan, tentu saja era abad 21 ini lebih menekankan pada basis pengetahuan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks, seperti upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan, dan pengembangan dalam bidang industri berbasis pengetahuan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa abad 21 sebagai masa pengetahuan atau knowledge age ini selalu didasari oleh pengetahuan sebagai upaya untuk menambah keterampilan serta pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai aspek. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa karakteristik abad 21 ditandai oleh semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga berkembangnya menjadi semakin cepat. Nah, percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa dalam masa pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway.
Keadaan tersebut menyebabkan adanya perubahan transisi dari masyarakat industri ke masyarakat berbasis pengetahuan, yang turut memberikan pengaruh terhadap aspek sosial, budaya, maupun pendidikan. Dengan demikian, sudah ada bayangan bahwa abad pengetahuan ini merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Abad pengetahuan dengan spesifikasi tertentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Sebagian besar pekerjaan baru yang berbasis pengetahuan memerlukan kualifikasi yang tidak dimiliki oleh pekerja di industri. Nah, pekerjaan baru dalam masa pengetahuan ini memerlukan pendidikan dan pengetahuan analitis, sehingga harapannya tidak hanya memindahkan jenis pekerjaan lama ke pekerjaan berbasis industri, namun juga harus menjadi pekerja yang memiliki pengetahuan atau knowledge work. Namanya juga abad pengetahuan, jadi segala sesuatunya juga harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perubahan dalam bidang pendidikan sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri agar dapat hidup dan bekerja dalam masa pengetahuan ini. Selanjutnya, saya Syifa Dibah akan menjelaskan mengenai peran teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan pada abad 21 sangat penting untuk ditingkatkan kualitasnya. Hal ini demi menjamin peserta didik yang memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Nah, dalam pencapaian tujuan tersebut, teknologi berperan besar. Teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan sendiri juga memanfaatkan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Teknologi digital kini sudah mulai digunakan di dalam lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi, yaitu sebagai sarana mengakses informasi, atau sebagai alat pembelajaran, yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan tugas. Berikut ini contoh implementasi teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada sebagai media pembelajaran. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran sudah sangat umum. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya dengan internet, dapat memungkinkan guru untuk menyajikan pelajaran menjadi lebih menarik bagi para peserta didik melalui video animasi. Saat ini, pembelajaran berbasis internet juga sering dilakukan, seperti adanya web learning, e-learning, ataupun pembelajaran online seperti pembelajaran jarak jauh, sehingga peran kemajuan teknologi di sini sangat besar. Kemudian yang kedua, alat administratif. Salah satu manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dengan menggunakan komputer sebagai salah satu produk teknologi digital, lembaga pendidikan dapat lebih mudah untuk mengelola data administrasi, seperti data siswa, data guru, maupun data sekolah itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada sumber belajar. Saat ini, dengan menggunakan teknologi digital, peserta didik banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam belajar. Tersedianya e-book merupakan salah satu contoh kemudahan tersebut. Peserta didik tidak perlu membeli buku di toko ataupun susah dalam mendapatkan sumber belajar lainnya. Peserta didik cukup hanya mendownload e-book yang sudah banyak tersedia di internet. Ya, di sini saya, Mutamimatur Rasyidah, akan menjelaskan mengenai ciri-ciri keterampilan abad ke-21. Berbicara mengenai abad ke-21, beberapa ahli telah menyampaikan pendapat mereka mengenai ciri-ciri abad ke-21. Yang pertama yaitu Binkey et al. 2010 telah mengidentifikasi 10 keterampilan abad ke-21 ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama cara berpikir. Hal ini meliputi kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga metakognisi. Yang kedua yaitu cara kerja, meliputi komunikasi, kolaborasi, atau kerjasama tim.
Yang ketiga yaitu alat untuk bekerja. Hal ini meliputi kemampuan literasi informasi. Yang keempat yaitu mengenai hidup di dunia, yang meliputi kemampuan kewarganegaraan, hidup dan karir, tanggung jawab pribadi, serta sosial. Dalam hal ini yaitu kesadaran dan kompetensi budaya. Kemudian Warger 2010 dalam bukunya yang berjudul The Seven Survival Skills for Careers, College, and Citizenship menyatakan kemampuan yang harus dimiliki pada abad ke-21 terdiri dari kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi dan kepemimpinan, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan berjiwa entrepreneur. 5. Mampu berkomunikasi efektif baik secara oral maupun tertulis. 6. Mampu mengakses dan menganalisis informasi. 7. Memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Nah, kemudian Greenstein pada tahun 2012 menyatakan bahwa ciri-ciri keterampilan abad 21 antara lain yaitu 1. Keterampilan berpikir kritis, 2. Menyelesaikan masalah, 3. Berpikir kreatif, 4. Metakognisi, 5. Berkomunikasi, 6. Berkolaborasi, 7. Berbagai literasi termasuk literasi digital, visual, dan juga teknologi. 8. Ada kemampuan menjalani kehidupan dan karir. Nah, ini merupakan gambar kecakapan hidup abad ke-21. Di sini dibagi menjadi 3. Nah, ada banyak literasi dan pendapat dari para ahli yang memberikan ulasan mereka terkait keterampilan abad ke-21. Inti dari semua pendapat tersebut adalah dasar dari ciri-ciri abad ke-21 yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil dan memutuskan terkait keterampilan dan kecakapan abad ke-21 yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, dalam hal ini keterampilan abad 21 dapat dipilah menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama yaitu mengenai keterampilan literasi dasar. Meliputi literasi. Keterampilan ini memiliki kaitan erat dengan bahasa dan juga teks, meliputi kemampuan berbahasa, menyusun teks yang baik, dan juga memahami suatu teks dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah numerasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan memahami data dalam bentuk angka. Yang selanjutnya adalah literasi saintifik, berhubungan dengan cara berpikir ilmiah, yang meliputi pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep hingga proses ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan literasi digital, sering juga disebut sebagai ICT literacy, berkaitan dengan kemampuan menggali informasi di dunia digital dan mengoptimalkan fungsi suatu teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu literasi finansial, dalam hal ini kemampuan pengolahan keuangan pribadi, meliputi berbagai keputusan finansial terkait alokasi gaji, menabung, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kebudayaan dan kewajiban sebagai warga negara, berhubungan dengan pengetahuan tentang kebudayaan dan hak kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan abad 21 atau 4C. Yang pertama yaitu adalah kreativitas, merupakan berkaitan dengan hal ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan yang ada di bidang seni atau art. Keterampilan ini berlaku kreatif meliputi segala pemikiran dan tindakan yang unik dan aplikatif untuk menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Yang selanjutnya yaitu critical thinking atau problem solving. Nah, hal ini merupakan keterampilan untuk bisa berpikir secara kritis dan selalu mengacu pada pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kolaborasi, yaitu merupakan keterampilan yang untuk menyesuaikan diri dalam suatu kelompok atau tim. Bisa bersinergi dengan baik dalam suatu tim sehingga tujuan utama itu dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Hal ini berkaitan dengan hubungan sosial, berhubungan dengan bagaimana
kamu membangun pembicaraan atau melakukan pendekatan menggunakan bahasa lisan dengan berbagai orang. Yang selanjutnya yaitu kualitas karakter. Yang pertama yaitu keinginan tahu atau rasa ingin tahu, di mana hal ini berhubungan dengan insting untuk mencari tahu hal-hal asing atau baru yang belum diketahui sebelumnya. Hal ini sangat mendukung pengembangan wawasan personal. Selanjutnya yaitu inisiatif, merupakan kemampuan untuk menganalisa suatu kondisi kemudian mengambil keputusan dengan cepat terkait kondisi tersebut, bahkan sebelum mendapat perintah. Selanjutnya yaitu ketekunan, merupakan kemampuan untuk pantang menyerah, yaitu ketahanan diri untuk terus mengerjakan sesuatu hingga selesai, meski menemui berbagai jalan buntu maupun terbentur berbagai masalah. Nah, sederhananya hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk pantang menyerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu adaptasi. Keterampilan dalam hal menyesuaikan diri dengan keadaan. Meski ada banyak perubahan eksternal, tetapi bisa tetap luas dan juga menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu kepemimpinan atau leadership. Kemampuan dalam hal kepemimpinan, hal ini memiliki karisma yang membuat disegani dan mampu menginspirasi orang lain dalam kelompoknya untuk melangkah ke suatu tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu kesadaran sosial dan budaya. Suatu kemampuan untuk memahami adanya keberagaman dan bisa menyikapinya dengan baik. Nah, itu tadi merupakan 16 skill ciri-ciri dari abad ke-21 yang harus kita kuasai supaya bisa tetap survive di era revolusi industri terbaru ini. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya keterampilan abad 21 bagi seorang pendidik. Perubahan kehidupan sosial dan lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap penentuan keterampilan guru. Di abad 21, di mana terjadinya perubahan informasi yang sangat cepat, tentunya akan mempengaruhi keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang, terutama guru, agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir. Dalam menghadapi kehidupan di abad 21, dibutuhkan keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang, terutama oleh guru. Guru di abad 21 harus dapat mempersiapkan anak didiknya dan dapat meningkatkan kemampuan anak didiknya, baik kognitif maupun afektif, agar mampu bersaing mengikuti perkembangan abad 21. Nah, keterampilan yang harus diperoleh seorang guru diantaranya berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kerjasama, kreativitas, kepemimpinan adalah salah satu keterampilan peringkat yang utama. Nah, tentunya di abad 21, di mana siswa ini juga diberikan keterampilan, siswa ini diharapkan mempunyai keterampilan abad 21, guru pun juga harus mempunyai keterampilan abad 21, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, baru dengan adanya keterampilan tersebut akan muncul konsep pembimbingan efektif ataupun pengembangan karakter maupun etika profesional. Nah, guru pada abad 21 diharuskan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi yang berkembang pesat di abad 21, ini memungkinkan guru juga harus bisa menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, diharapkan dalam hal ini nanti akan terjadi fleksibilitas dalam hal pemerolehan informasi sehingga siswa dapat memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun dan tidak mengandalkan guru, dan guru pun juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut agar dapat memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Guru dengan adanya perubahan
informasi dan komunikasi yang sangat besar tersebut, guru konsekuensinya ini akan dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan lingkungan abad 21. Nah, diharapkan dengan adanya pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat nanti akan meningkatkan mutu pendidikan dan akan meningkatkan mutu pendidikan agar lebih baik lagi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk materinya. Jadi untuk peran pendidik di abad 21, yang pertama, pendidik itu memiliki peran sentral. Ini berarti bahwa di era teknologi ini, guru itu tidak dapat digantikan perannya, baik itu dengan artificial intelligence ataupun dengan teknologi lainnya. Karena guru di sini itu berhubungan langsung dengan siswa. Seperti halnya dalam pembelajaran di kelas untuk mengarahkan jalannya diskusi, untuk membimbing, serta untuk mengukur kemajuan belajar dari siswa. Nah, peran guru ini dinilai masih tidak dapat digantikan oleh teknologi seperti itu. Kemudian guru juga memiliki peran tambahan. Untuk peran tambahannya, guru di sini itu bisa berperan sebagai role model kepercayaan, keterbukaan, dan ketekunan serta komitmen. Di sini maksudnya guru itu bisa menjadi satu sosok yang bisa memotivasi siswa untuk paling tidak bisa mengarahkan sifat dari siswa itu agar bisa menjadi satu karakter yang baik seperti itu, ataupun lebih lanjut bisa memotivasi siswa untuk mau atau berkeinginan menjadi sosok seperti gurunya seperti itu, entah di profesi yang sama ataupun untuk sikapnya seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga peran pendidik menurut Katie Martin. Yang pertama, pendidik itu berperan sebagai partner in learning, yang maksudnya itu menjadi mitra belajar yang baik dan menyenangkan untuk siswa, terutama untuk kaitannya dengan abad 21. Di sini guru itu dituntut untuk bisa lebih mengerti mengenai sisi personal dari siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah intensitas kedekatan siswa dengan guru sehingga pendidik atau guru itu bisa mengerti apa yang ingin dipelajari siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kemudian ada juga community developer atau di sini pendidik itu memberdayakan sesama siswa untuk dapat bekerja sama satu sama lain secara berkelompok untuk membentuk sebuah komunitas yang baik dalam belajar seperti itu. Dan kemudian juga ada aktivator, yang di sini dapat diartikan bahwa seorang pendidik itu berperan untuk mengaktifkan atau menstimulus keterampilan, kreativitas, dan pengetahuan siswa untuk menghadapi berbagai permasalahan di abad 21. Permasalahan-permasalahan ini hendaknya dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari, sehingga ilmu yang dipelajari oleh siswa itu bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Seperti itu. Selain itu juga terdapat kesimpulan. Nah, untuk bagian kesimpulan ini yang terakhir, yang poin pertama, abad 21 sebagai masa pengetahuan atau knowledge age, artinya pengetahuan menjadi dasar sebagai upaya pemahiran keterampilan melalui pembiasaan diri serta pemenuhan kebutuhan hidup dan dalam berbagai aspek. Kemudian, salah satu tokoh Greenstein berpandangan bahwa keterampilan yang penting dalam menghadapi abad ke-21 antara lain yaitu keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, berbagai literasi, serta kemampuan menjalani kehidupan dan karir.
Kemudian yang ketiga ada pendidikan abad 21, merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Keterampilan abad 21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang, terutama guru, agar berhasil dalam menghadapi tantangan permasalahan kehidupan dan karir. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.